Satu unit angkot dievakuasi dari dasar sungai dengan kedalaman jurang lebih dari 5 meter. Musibah ini terjadi di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut keterangan Asep, sopir angkot, kecelakaan tunggal terjadi saat dirinya selesai mencuci kendaraannya. Sesaat setelah menghidupkan mesin, angkot langsung melaju hingga membuat Asep tak mampu mengendalikannya dan ikut terjun ke jurang. Soalnya begitu, saya mau parkirin aja, mindahin doang. Begitu ini kaki nggak bisa rem, susah banget gitu susah. Akhirnya saya mau gimana lagi? Udah terus aja ikutin mobil. Langsung jatuh ke jurang. Untuk mengangkat mobil dalam jurang, petugas laka lantas menurunkan satu unit mobil derek. Sementara akibat kejadian ini, sang sopir mengalami luka di tangan, kepala, serta kaki. Warga sekitar Jalan Aik Batu, Desa Asam Jawa, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, mengevakuasi penumpang dari dalam bus antar kota antar provinsi yang terlibat kecelakaan. Bus berpenumpang belasan orang ini bertabrakan dengan bus lain dari arah berlawanan. Akibatnya kedua bus ringsek di bagian depan dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Kecelakaan yang terjadi Senin dini hari ini menewaskan 3 orang, diantaranya kedua supir dan seorang penumpang. Sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Kota Pinang. Menurut warga setempat, tabrakan kedua bus menimbulkan suara benturan yang sangat keras. Benturan ada terdengar suara tangis, meminta tolong. Maka disitulah kami keluar. Lalu pada saat Bapak lihat bagaimana kondisi kedua bus saat itu, Pak? Ya masih sama begini, masih remtek kepala, kata kambing lah. Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera, jalur Riau dan Medan ini. Hidup bertetangga sudah seharusnya saling bertenggang rasa. Namun hal ini tidak berlaku bagi seorang pria Parubaya, warga Jember, Jawa Timur. Sudah mengambil daun pepaya milik tetangganya tanpa permisi, ketika ditegur justru murka. Pelaku pun dengan tega menganiaya tetangganya, sang pemilik pohon pepaya, menggunakan senjata tajam. Pemirsa, selain kasus penganiayaan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu, pemirsa. Seorang ayah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mencabuli putri kandungnya saat mabuk minuman keras. Tidak hanya itu, pemaduk ini juga tega menganiaya istri. Dan yang terakhir, ia menganiaya putra kandungnya hingga harus masuk ke rumah sakit. Aparat Polsek Wolio Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menjemput paksa SL, seorang ayah yang dilaporkan telah mencabuli putri kandungnya. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digelandang ke Polsek Wolio. Pencabulan ini terjadi di rumah saat pelaku yang mabuk minuman keras masuk ke kamar korban. Aksi bejat ini terbongkar setelah korban berteriak minta tolong. Sang istri dan anak laki-laki yang memergoki aksi ini justru menjadi sasaran penganiayaan pelaku hingga babak belur. Kemudian mengatakan sesuatu berupa dalam bentuk bisikan yang membuat korban ini berteriak minta tolong kepada saudaranya. Kemudian saudaranya datang dan mendapati pelaku sedang memeluk korban. Akibat penganiayaan ayahnya, sang anak sampai harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Wolio untuk mempertanggungjawabkan perbuatan cabul dan kasarnya pada keluarga sendiri.
Polisi menggerebek sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat bertransaksi narkoba serta pesta sabu. Dua pria yang diduga pengguna narkoba serta barang bukti alat isap sabu diamankan petugas. Unit Reskrim Polsek Medan Area menggerebek rumah yang dijadikan lokasi pesta narkoba di wilayah Medan Area, Sumatera Utara. Saat penggerebekan, polisi menemukan alat isap sabu yang diduga ditinggal para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Dan penyisiran petugas menangkap 2 orang yang diduga pengguna narkoba yang berusaha kabur dari kejaran. Di lokasi ini polisi juga menemukan 3 rumah yang digunakan pesta dan transaksi narkoba. Yang kami temukan di lokasi puluhan alat isap sabu dan ratusan plastik klip. Seluruh barang bukti puluhan alat isap sabu, ratusan plastik klip sabu, dan 2 orang yang diduga pengguna narkoba dibawa ke Polsek Medan Area. Seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat tega menganiaya keluarga sepupunya menggunakan senjata tajam. Pelaku sakit hati karena dituduh mencuri ayam milik korban. Akibat penganiayaan, korban bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil mendapatkan perawatan intensif akibat luka bacokan. Petugas medis Rumah Sakit Yarsi Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat menangani 4 pasien pembacokan di mana seorang di antaranya kritis. Keempatnya merupakan ayah, ibu, dan kedua anaknya yang masih berusia 7 dan 9 tahun. Mendapatkan informasi tersebut, Polsek Pontianak Utara segera bergerak dan menangkap terduga pelaku, FN 58 tahun. FN merupakan saudara korban. Berdasarkan penuturan pelaku, motif dirinya menganiaya keluarga saudaranya karena tak terima dituduh mencuri ayam milik korban. Tersangka sebelumnya memang ada cekcok dengan keponakannya, dalam hal ini korban, dikarenakan menuduh, saling tuding, sering terjadi hal itu. Terkait hal tersebut, si tersangka difitnah untuk mengambil ternaknya, yaitu ayam. Pelaku terancam pasal penganiayaan berat, sementara para korban menjalani perawatan intensif. Peristiwa pembacokan juga menimpa seorang pria warga desa Patemon, Jember, Jawa Timur. Korban dianiaya tetangganya karena menegur pelaku yang kerap mengambil daun pepaya tanpa izin untuk pakan ternak. Pria ini terkapar bersimbah darah di pinggir jalan desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Korban merupakan Yono, warga desa setempat yang terluka akibat penganiayaan dengan senjata tajam. Pelaku penganiayaan merupakan tetangga korban, Padri, berusia 63 tahun, yang sering bertengkar dengan korban karena daun pepaya. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku kesal karena kerap ditegur korban saat dirinya mengambil daun pepaya korban tanpa permisi. Korban dianiaya saat mengendarai sepeda motor. Pelaku yang menghampiri korban dengan membawa senjata tajam menyabetkan ke arah korban. Oleh warga, korban dibawa ke RSD Balung. Ini pulang dari sawah sambil membawa sabit, kemudian melihat Yon, tanpa banyak bicara langsung menyabetkan arit kepada saudara Yon dari arah belakang sebanyak 2 kali. Keterangan tersangka B bahwa sebelumnya memang antara tersangka dengan korban ini sering terjadi cekcok mulut, permasalahan kesehari-hari seperti masalah pohon kates yang daunnya direpesi sama. Atas ulahnya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman di atas 2 tahun penjara.
Dua bocah kakak beradik di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tewas dianiaya tetangganya. Korban yang masih 6 tahun dan 4 tahun tersebut membela ibunya saat dianiaya pelaku hanya gara-gara es teh jualan pelaku tumpah. Setelah 2 hari diburu, pembunuh satu keluarga di Jalan PDAM Desa Saring Sungai Bubu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di perkebunan Desa Penyolongan, Kusan Tengah. Pelaku merupakan tetangga rumah korban, berusia 22 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan sadis ini terjadi di rumah korban. Awalnya korban meminta tolong pelaku untuk membawakan es yang dibelinya di warung ibu pelaku ke rumahnya. Namun pelaku kesal lantaran korban menumpahkan es tersebut hingga langsung menganiaya. Melihat ibunya dianiaya, anak perempuan korban yang berusia 6 tahun dan anak laki-laki yang berusia 4 tahun berusaha membantu dengan memukul dan mendorong pelaku. Namun karena menang postur dan tenaga, pelaku yang menghunus senjata tajam langsung menganiaya 2 bocah pemberani ini, di mana salah satunya tewas seketika. Usai menganiaya ketiga korban, pelaku langsung kabur. Sementara warga yang datang ke lokasi mengevakuasi korban ke rumah sakit. Namun karena luka parah, ibu dan putranya tidak dapat diselamatkan. Tersangka atas nama MI ini kondisinya pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian korban datang ke rumah TSK MI ini untuk membeli es. Kita mungkin miskomunikasi sehingga mengakibatkan saudara MI ini emosi. Kemudian mendatangi ke rumah korban, kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Bumbu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Satu keluarga di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya tetangganya hanya karena dituduh memukul anak pelaku. Seorang korban merupakan gadis di bawah umur yang terluka di mata dan nyaris kehilangan penglihatannya. 3 orang dari satu keluarga ini mendatangi Polres Goa, Sulawesi Selatan melaporkan penganiayaan yang dilakukan tetangga rumahnya. Satu korban merupakan gadis di bawah umur yang dianiaya dengan tangan kosong serta benda tumpul. Penganiayaan ini bermula saat korban yang mengejar anak pelaku dengan membawa sapu dituduh pelaku telah menganiaya anaknya. Pelaku yang emosi langsung mendatangi rumah korban dan menganiaya ketiga perempuan yang ada di rumah. Dari hasil visum di rumah sakit, penglihatan korban yang masih 14 tahun itu terganggu dan nyaris buta. Itu saya masuk, saya bawa batu, saya nolong, karena dia mau mukulin anak saya nolong, saya yang di tengah, terus dia nonjok saya, habis dia nonjok saya, dia langsung nonjokin anak saya, anak si Mesya, anak saya ini mau ditarik sama saudara saya, sama adik saya juga ditonjok, jadi kita bertiga ditonjok. Bu, kita sampai dipukul, Bu? Iya, karena dia kira anaknya dia dipukul sama Mesya, padahal Mesya nggak pukul sama sekali. Untuk penyebabnya berawal dari kejadian antara anak kemudian datang korban melakukan pengeroyokan di rumah milik korban itu sendiri. Polisi yang menerima laporan korban hingga kini masih menyelidiki. Polisi akan memanggil terlapor untuk dimintai klarifikasi terkait kejadian tersebut. Pemirsa, banyak kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan akibat dari masalah sepele. Seperti sejumlah kasus yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Untuk itu kami mengimbau agar selalu menjaga perilaku maupun kata-kata yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi penganiayaan yang berujung pembunuhan usai pulang dari pesta. Usai jeda.